Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal kembali. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaskia Zahira, NPM 2415-10005. Dan saya Kairunisa Agustin dengan NPM 2415-1003. Dan nama saya Rizky Purwanti, NPM 2415100004. Nah, yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode waktu atau pada tanggal tertentu. Laporan ini menjadi sumber utama informasi bagi investor, kreditor, manajemen, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan ekonomi. Jenis-jenis laporan keuangan ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu melalui ikhtisar pendapatan dan beban. Format laporan laba rugi dapat berupa single step atau multi step. Yang kedua, laporan perubahan modal adalah laporan yang menjelaskan perubahan dalam modal pemilik atau ekuitas pemegang saham selama satu periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ini meliputi laba atau rugi bersih, setoran modal, penarikan modal, dan transaksi ekuitas lainnya. Yang ketiga adalah laporan neraca, adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu, menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan sama suatu periode, diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang menyediakan informasi tambahan dan penjelasan yang tidak terdapat dalam laporan utama. Catatan ini mencakup kebijakan akuntansi yang signifikan, rincian pos-pos laporan keuangan, informasi kontingensi, dan pengungkapan lainnya yang relevan untuk pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah langkah yang penting dalam siklus akuntansi, akhir periode yang bertujuan untuk mentransfer saldo akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi ke akun permanen seperti laba ditahan atau modal pemilik, dan menjadikan saldo akun-akun nominal menjadi nol untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Proses ini memastikan bahwa laporan laba rugi hanya mencerminkan kinerja keuangan untuk periode yang bersangkutan. Nah, ada 4 langkah dalam pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Yang kedua, menutup akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Dan yang keempat, menutup akun prive. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Akun pendapatan yang memiliki saldo kredit dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Ini akan menghasilkan saldo nol pada akun pendapatan. Pendapatan didebit, ikhtisar laba rugi dikredit. Yang kedua, menutup akun beban. Akun beban yang memiliki saldo debit dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mengkredit akun beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Ini akan menghasilkan saldo nol pada akun beban. Ikhtisar laba rugi didebit, beban dikredit. Menutup akun ikhtisar laba rugi. Saldo akun ikhtisar laba rugi mencerminkan laba atau rugi bersih perusahaan untuk periode tersebut. Jika saldo ikhtisar laba rugi adalah kredit laba, maka akun ini didebit dan akun laba ditahan atau modal pemilik dikredit. Jika saldo ikhtisar laba rugi adalah debit atau rugi, maka akun laba ditahan atau modal pemilik didebit dan akun ikhtisar laba rugi dikredit. Yang terakhir adalah menutup akun prive. Untuk perusahaan perseorangan, akun prive penarikan modal oleh pemilik
yang memiliki saldo debit ditutup ke akun modal pemilik dengan mendebit akun modal pemilik dan mengkredit akun Prive. Modal pemilik didebit, Prive dikredit. Setelah proses penjurnalan dan posting jurnal penutup selesai, buku besar akan menunjukkan saldo 0 untuk semua akun nominal dan saldo yang diperbarui untuk akun laba ditahan atau modal pemilik. Nah, setelah itu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar saldo seluruh akun real atau aset liabilitas dan ekuitas yang masih memiliki saldo setelah jurnal penutup diposting ke buku besar. Tujuan utama dari penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit untuk akun-akun permanen dan bahwa saldo-saldo ini siap menjadi saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. 4. Membuat jurnal pembalik atau menyederhanakan pencatatan periode berikutnya. Jurnal pembalik adalah jurnal opsional yang dibuat pada awal periode akuntansi baru untuk membalikan beberapa jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode sebelumnya. Tujuan utama dari jurnal pembalik adalah untuk menyederhanakan pencatatan transaksi rutin yang terkait dengan penyesuaian tersebut selama periode berjalan. Dengan adanya jurnal pembalik, seluruh transaksi kas yang terkait dengan beban atau pendapatan yang sebelumnya diakui sebagian melalui penyesuaian dapat dicatat secara konsisten ke akun beban atau pendapatan tanpa perlu memisahkan bagian yang telah diakui pada periode sebelumnya. Adapun jenis-jenis jurnal penyesuaian yang umumnya dibalik adalah 1. Beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian mencatat beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar dan utang terkait. Jurnal pembalik akan mendebit akun utang dan mengkredit akun beban. Ketika pembayaran dilakukan di periode berikutnya, seluruh jumlah pembayaran akan didebit ke akun beban. Jurnal penyesuaian akhir periode, beban didebit pada utang beban dikredit. Jurnal pembalik awal periode berikutnya, utang beban didebit, beban dikredit. 2. Pendapatan yang masih harus diterima. Jurnal penyesuaian mencatat pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum diterima kasnya dan piutang terkait. Jurnal pembalik akan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun piutang. Ketika kas diterima di periode berikutnya, seluruh jumlah penerimaan akan dikredit ke akun pendapatan. Jurnal penyesuaian akhir periode, piutang pendapatan didebit pada pendapatan dikredit. Jurnal pembalik awal periode berikutnya, pendapatan didebit pada piutang pendapatan dikredit. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka, yang awalnya dicatat sebagai liabilitas. Jika pada saat penerimaan kas pendapatan diterima di muka dicatat sebagai liabilitas, maka jurnal penyesuaian akan memindahkan sebagian dari liabilitas ke pendapatan. Jurnal pembalik akan membalikan jurnal penyesuaian ini. Jurnal penyesuaian akhir periode, pendapatan diterima di muka didebit pada pendapatan dikredit. Jurnal pembalik awal periode berikutnya, pendapatan didebit pada pendapatan diterima di muka dikredit. Yang keempat atau yang terakhir, beban dibayar di muka yang awalnya dicatat sebagai aset. Jika pada saat pembayaran kas, beban dibayar di muka dicatat sebagai aset, maka jurnal penyesuaian akan memindahkan sebagian dari aset ke beban. Jurnal pembalik akan membalikan jurnal penyesuaian ini. Jurnal penyesuaian akhir periode, beban didebit pada beban dibayar di muka dikredit. Jurnal pembalik pada awal periode berikutnya, beban dibayar di muka didebit pada beban dikredit. Jurnal penyesuaian seperti penyusutan aset akan tetap penghapusan piutang, tidak dibalik karena tidak melibatkan perkiraan beban atau pendapatan yang akan diterima atau dibayar di periode berikutnya dalam bentuk kas. Adapun contoh transaksinya. Nah, ini ada transaksi CV jasa prima. Berikut dari soal CV jasa prima sudah termasuk jurnal umumnya. Jurnal umumnya ada di tabel berikut. Adapun laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi, akun yang terdapat ada pendapatan
Adapun contoh laporan laba rugi yang di dalamnya ada komponen pendapatan atau di dalam komponen pendapatan ada akun pendapatan jasa. Yang kedua ada komponen beban yang isinya ada beban listrik, beban gaji, dan beban penyusutan. Barulah setelah itu dihasilkan menjadi total beban dan dikurangi pada pendapatan tadi, maka jadilah laba usahanya. Ada juga laporan perubahan modal yang isinya modal awal, laba bersih, dan modal akhir. Selanjutnya ada neraca. Neraca ada aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Jurnal penutup. Jurnal penutup ada pendapatan jasa, modal, beban listrik, dan beban gaji. Setelah itu ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini ada contoh dari neraca saldo setelah penutupan dan ada akun-akunnya juga. Dan yang terakhir ada jurnal pembalik dan ini dia akun-akun jurnal pembalik. Kesimpulan dari presentasi ini menyiapkan laporan keuangan, membuat jurnal penutup, menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan membuat jurnal pembalik merupakan serangkaian tahapan krusial dalam siklus akuntansi akhir periode. Laporan keuangan menjadi produk akhir yang memberikan informasi penting bagi pengambilan keputusan. Jurnal penutup memastikan bahwa akun-akun sementara tidak terbawa ke periode berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan memverifikasi keseimbangan akun permanen. Jurnal pembalik meskipun opsional dapat meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi di periode selanjutnya. Penguasaan dan pelaksanaan yang tepat dari setiap tahapan ini adalah fundamental bagi integritas dan reliabilitas informasi keuangan suatu entitas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.